tidak kekal. Wa ala an-nazra, dan para ulama salaf tadi berpendapat bahwa memperdalam pengetahuan fil kauni li ma'rifatillah, untuk mendapatkan pengertian tentang Allah, wajibun syar'an, adalah merupakan wajib menurut agama Islam. Nah ini jadi kita mempelajari supaya ma'rifatullah, mengenal Allah itu hukumnya wajib. Nah ini, jadi betul-betul yang pertama dan yang terutama sekali, kita itu harus ma'rifatullah, mengenal Allah. Kenapa? Karena pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk yang bertuhan. Intinya sejak manusia itu ada di dalam kandungan, itu sudah menyatakan bahwa Tuhannya itu Allah. Ya. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya ketika janin umur 120 hari itu Allah mengatakan, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, benar ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Kelak antakulu yaumal qiyamati inna kuna'an hadza ghafilin, pada hari kiamat supaya tidak ada yang bisa mengelak atas penyimpangan-penyimpangan, ketiadaan atau yang menjadi alasan tidak bertuhan. Nah, ini betul-betul kan oleh Bapak Kiai Nur Hasan kapan hari? Jadi ada 4 ma'rifah. Nah, gitu ya. Jadi yang pertama itu memang ma'rifatullah, bagaimana mengenal Allah. Yang kedua apa itu? Ma'rifatun nafs. Jadi kita harus tahu mengenal jiwa kita. Yang ketiga apa itu? Ma'rifatul Quran. Karena semua ilmu yang disampaikan oleh utusan Allah itu adalah ada di dalam Al-Quran. Maka kita harus mengenal Al-Quran. Nah, ada 4 itu. Satunya jadi PR itu. Kira-kira ya. Nah, 4 yang menjadi. Nah, ini menjadi landasan utama ketika Allah menurunkan wahyu yang pertama. Ya. Jadi wahyu yang pertama surat 96, surat Al-Alaq, yang artinya segumpal darah, yang diawali dengan kalimat Iqra. Nah, ini menunjukkan perintah pertama bismi rabbik. Jadi dalam melakukan sesuatu itu kita harus dengan menyebut nama Allah apapun. Nah, artinya apa? Sebelum kita mengenal sesuatu harus mengenal Allah dulu. Inilah ma'rifatullah. Nah, apa contohnya? Bahwa Allah itu kita kenal. Nah, minimal kita ini tahu namanya, itu ya. Jadi sesembahan kita itu namanya Allah, berdasarkan Al-Quran, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Aku maksudnya Allah. La ilaha illa ana, tidak ada sesembahan kecuali aku, fa'budni, oleh karena itu hendaklah kalian semuanya menyembahku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan hendaklah tegakkan sholat untuk
mengingat aku. Nah, ini di surat Toha. Itu ya. Innani anallah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Nah, ini. Nah, tidak hanya namanya saja. Nah, gitu ya. Tetapi kita mesti tahu sifat-sifat Allah. Nah, wa nahnu nashra'u fi bayani usulil aqaidi shahihati. Demikianlah maka kita hendak mulai menerangkan pokok-pokok kepercayaan yang benar. Jadi ini hadirin semuanya, ma'rifatullah itu yang utama dan yang terutama. Kita manusia itu harus mengenal sesembahan kita, yaitu Allah. Sesuai dengan surat Toha tadi, bahwa kita baru mengenal nama sesembahan kita itu namanya Allah. Ya. Sesuai dengan komitmen awal sebelum kita lahir, kita sudah dibaiat sebagaimana tadi yang saya katakan yang ada di dalam Al-Quran itu. Nah, kemudian kita ini supaya mengenal secara lengkap tidak hanya namanya, tetapi berikut adalah sifat-sifatnya, di antaranya bahwa Allah itu adalah wujud. Nah, itu.